Kali ini saya menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, silakan. Tanya. Apa alasan Anda membuat kopi goblok? Kopi goblok itu Oke, nama saya Sigit Pamungkas sebagai owner Kopi Goblok. Saya sekarang ada di sini bersama kawan-kawan. Apa alasan Anda membuat kopi goblok? Kopi Goblok itu ada karena terpaksa sebenarnya. Jadi 2 bulan sebelum buka Kopi Goblok itu buka, saya menganggur. Dan kebetulan saya punya grinder. Daripada saya tidak kerja, saya bikinlah Kopi Goblok di tahun 2019 itu. Awalnya saya cuma penyeduh rumahan yang biasa saja. Seperti itu. Ada lagi? Om, saya mau bertanya nih Om. Apa yang mau ditanya? Tidak ada proyek pengaspalan sama saya, Arya. Tidak ada. Yang saya mau tanyakan ini perkembangan Kopi Goblok sekarang ini. Apa yang dibikin? Kopi Goblok sekarang paling tetap jual seperti biasa, tapi tidak efektif lah karena jualannya di rumah di masa PPKM seperti ini. Jadi saya dan teman-teman Kopi Goblok yang lainnya, kami bikin produk seperti ini. Nah kan, ini salah satunya. Menutupi segala macam ketidakadaan kedai buka yang angin-anginan, terus produk yang masih dicicil pelan-pelan. Akhirnya saya bikin konten, kayak begitu, konten Kopi Goblok. Ya sebenarnya itu untuk mengaktifasi kami seperti kartu, kayak begitu, dan mengupgrade apa yang harus kami lakukan, dan itu adalah salah satu bentuk dari Kopi Goblok yang berkarya. Itu. Kenapa kopi goblok selalu mengatasi masalah? Mengatasi masalah sih tidak, tapi kita lebih suka hura-hura. Jadi begitu ada orang masalah, kita jadikan hura-hura masalahnya. Berarti lebih ke bahagia terus. Ya iyalah, kalau tidak bahagia buat apa hidup, bro? Betul. Kita itu harus bahagia. Saya juga berhak untuk bahagia. Jadi kalian yang punya masalah, silakan ke Pegadaian. Cara Pegadaian menerima masalah Anda, kayak begitu. Apalagi? Ya. Cepat. Jadi begini Om. Ini kan seperti yang kita tahu bahwa ini adalah kedai kopi. Kan? Terus kenapa goblok begitu? Proses berpikirnya itu seperti apa sehingga nama yang diambil itu adalah nama goblok begitu? Goblok sendiri dijadikan suatu nama karena memang tidak ada alasan lain, karena memang kita goblok. Dan itu sebenarnya itu asal nyebut kayak begitu dan tidak terpikirkan. Awalnya cuma ngobrol sama teman dan bagusnya kita bikin kedai. Bagus kedai apa? Goblok lah kayak begitu. Dan itu ngobrol-ngobrol selewat saja dan akhirnya jadilah Kopi Goblok. Berarti Om spontan namanya. Spontan, tapi bukan teater spontan. Teater spontan di SMA 1. Oh iya. Kayak begitu. Dari tahun berapa? Apanya? Dari tahun berapa mengenal kopi kayak gini? Tahun berapa ya? Dulunya itu saya kenal itu di Nigeria. Wow, luar biasa. Gitu. Saya lupa tahunnya tahun berapa karena waktu itu memang saya masih sering ya begitulah. Boleh saya minum dulu? Oh iya. Ceritanya kan saya gugup juga katanya. Boleh minum dulu? Karena selama ini saya di belakang sana tanya orang. Kan Kopi Goblok ini sudah mengeluarkan brand-brand kopi. Mungkin sudah ada beberapa yang tahu, dan maksudnya apa semua brand-brand itu? Maksudnya jenis minumannya dan Jenis minumannya ya saya manual brew semua, manual. brew semua. Rata-rata manual. Terus? Kenapa selain menjual kopi, menjual yang lain juga? Hah? Saya jual diri sebenarnya, Pak. Saya menjual diri saya ya seperti inilah sekarang di dalam konten saya menjual diri saya sebagai seorang seni boy. Gitu, Pak. Hubungan Anda dengan barista yang lain? Hubungannya ya berteman. Saya berteman dengan semuanya. Jika Anda ingin berteman dengan saya, ya ayo, saya juga berteman.
Kayak begitu. Karena ada skuy. Skuy, Selamat skuy. Anda kena prank. Nah, begitu kan. Berarti Makanya. tidak ada yang namanya permusuhan apalah begitu tentang. Bagaimana tanggapan Anda tentang permusuhan antara barista Wah, ini dan pemilik? ya ini penting ini. Kedai-kedai kopi. Tanggapan saya tentang itu ya terserah mereka, yang penting jangan saya yang kalian sentuh. Kayak begitu. Anda kian santang ya? Hah? Kebetulan saya very prima. Oh, berarti. Luar Iya, kayak luar begitu. biasa. Ini Ah. Om, kan saya dengar ini Om Sigit ini apa ya? Salah satu orang kesenian. Sekarang ini bagaimana Om apa? Apa? Apa sudah? Apa? Seni sekarang ini. Seni sekarang saya tidak terlalu mengikuti, cuma memang begini, kalau untuk di Palu sendiri saya tidak terlalu mengikuti lagi. Yang pasti kita berkesenian itu ya harus mengikuti perkembangan zaman akhirnya. Oh, Karena di era digital sekarang dan masa Covid ini semuanya dipaksakan untuk ke digital. ya, Ketika Anda tidak menerima digital, bisa jadi Anda juga mati karya nantinya. betul. Ketika mau idealis yang bagaimana untuk berkarya, kayak begitu. Makanya saya bikin konten. Sebenarnya itu salah satu bentuk berkarya buat saya, konten itu sendiri. Dan kalau orang bilang saya berhenti bermain teater dan berkesenian, kata siapa? Ya, Hari ini kalian nonton saya begini, saya berkesenian, saya berteater. berarti ini sama saja apa ya? Berseni begitu ya? Ya iyalah, seni itu luas bro, Nah. bukan ilmu yang pasti. Kayak begitu. Yang pasti itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu yang pasti, walaupun iman saya masih bobrok juga. Begitu. Saya masih inilah banyak lah sebenarnya. Ucapan tidak dijaga kayak begitu. Masih kadang membuat orang lain tersinggung. Betul. Apakah Anda kehabisan bahan menanyakan saya? Belum. Kalau kehabisan bahan ya ayo kalian yang di sini, saya yang di situ. Kalau drama Korea itu termasuk seni juga ini Om? Atau Termasuk. bagaimana? Termasuk juga. Dan saya mengambil lagu itu untuk story kemarin itu muncrat toh. Kayak begitu. Itu sebenarnya apa buat saya? Itu hiburan buat saya, hiburan. Nah. Hiburan, lucu-lucuan. Oh lucu-lucuan ya. Ha, kayak begitu. Oh. Ayo bro yang mau berkesenian ya mainlah digital sekarang. Sekarang kan era Sediakan digital platform-platform yang untuk platform kan, Ya, ya. Bos, bagus kan, kayak begitu. Ada YouTube, ada Instagram, ya. Ya. ada apa lagi, banyak pilihan kayak begitu. Yang musik Spotify bisa juga. Jadi begini Om, kita kembali ke kedai dulu, ke Nah. permasalahan kedai. Mm-mm. Kan kemarin itu Om Sigit dari beberapa orang yang biasa nongkrong di Kopi Goblok itu apa ya, mengatakan bahwa Om Sigit adalah presiden Kopi Goblok dan kami yang sering nongkrong di sana itu sebagai warga masyarakatnya. Nah pertanyaan saya adalah kemana warga-warga yang lalu-lalu itu yang biasa nongkrong-nongkrong itu sekarang sudah kemana begitu? Saya tidak tahu karena mereka semua adalah imigran gelap di Kopi Goblok sebenarnya. Iya kan? Orang kita tidak akan bisa memaksakan orang untuk pusat dengan kita. Kayak gitu. Pilihan masing-masing terserah mau kemana. Yang pasti saya selalu menjadi presiden Kopi Goblok. Entah ada atau tidak ada warganya, tetap ada lah, pasti ada. Seperti kata teman saya Bapak Henry Ado yang mengaku kemarin sebagai Satpol PP, kita itu selalu kedatangan orang baru, tapi tidak bertambah. Sebelum mengenal kopi, apa pendidikan pertama Anda? SD, TK, Selain SDTK SMP, SMA. dan pendidikan terakhir? Kebetulan pendidikan terakhir saya mengambil jurusan hukum, Bapak. Wih, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan Luar untuk biasa. saya. Iya. Setelah Anda mengetahui cara menyeduh, dari mana? Dari Apanya? mana dasar Anda untuk mengetahui itu? Itu saya sempat diajari sama teman yang di Garut. Itu Bapak Henry juga pernah ke tempatnya dulu. Lumayan jauh juga Lumayan belajar. jauh, ya. Nah, kemarin itu kita sekomunitas di komunitas foto.
Nah, dia yang suntik terus. Memontes foto apa? Berarti Saya pernah di Geo, Fotografer juga Geo Nusantara, Pak. Tapi saya di Geo Jabar kemarin. iya. Kayak begitu. Saya dengar sempat kursus juga ya untuk pembuatan film. Dulu saya di tahun 2013 itu saya ngambil basic sinematografi di Story Lab. Puas, Pak? Berarti Iya. Om Sigit ini bisa dibilang serba bisa ya, Iya. mulai dari hukum, tentang Oh. kopi, tentang kameramen apa segala macam, luar biasa. Terus? Cuma sayang Nah, sampai sekarang rumah tangganya mana ya? Saya masih mencari tangganya, Bapak. Kebetulan di sini juga banyak tangga yang bisa kita naiki, cuma rumahnya yang belum ada. Gini Om, berdasarkan apa yang sudah Om Sigit bilang tadi kan, berarti secara tidak langsung Om Sigit orang yang punya jam terbang lah di bidang fotografi. betul. Ya biasanya saya naik pesawat memang. Berarti dia pongko juga ya? Bisa terbang. Terus kenapa sekarang sudah jarang ambil untuk job foto? Apakah ada hal lain yang sedang dikerjakan atau bagaimana? Apa ya? Saya lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang saya mau sekarang. Kayak begitu. Apakah foto sekarang hanya digunakan untuk bersenang-senang? Untuk senang-senang sekarang supaya kelihatan kayak kaya dan Ya, betul. padahal sebenarnya butuh juga, cuma apa ya? Untuk foto sendiri itu saya pakai untuk di Kopi Goblok sendiri sudah. Berarti bikin konten sendiri saja. Bikin konten sendiri lebih Ada asik. cari-cari Jadi begini Om, kan yang saya dengar katanya Om ini pernah menggarap video atau ambil gambar untuk YouTube-nya Indonesia Kaya Om. Wah, luar Itu biasa. bagaimana sampai bisa ke sana? Luar biasa. Itu luar juga biasa. sebenarnya saya bukan di tim itu sebenarnya. Maksudnya saya masuk tim itu untuk urus naskah dulu tadinya. Kayak gitu. Cuma memang begitu pergantian akhirnya saya yang ambil akhirnya kan di situ. Itu pertama. Di komunitas itu di Teater Candu, terus setelah itu juga saya akhirnya begitu Teater Candu selesai, bunyi musik kan? Ada. Kayak gitu. Di Teater Candu beres itu bersama teman-teman itu garap Jaipong untuk Indonesia Kaya, dan akhirnya memang saya masuk garapan 2 garapan di situ, yang satunya Sinema Ramah Sinta. Nah, lihat saja di YouTube Indonesia Kaya ya, walaupun memang biasa saja sebenarnya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Om Sigit itu mulai kan saya dengar juga Om Sigit kadang bagarap juga untuk teater, kadang main juga. Itu pertama kali Om Sigit bagarap itu di mana? Terus pertama kali Om Sigit main itu main di mana Om kebetulan, dan tahun berapa kalau boleh tahu? Di tahun sekitaran 2009-2010 itu saya pementasan di Taman Budaya. Tapi sebelum itu sebenarnya di tahun 2007 juga saya perform art di UNTAD. Jadi di situ saya teatrikal untuk peringatan Hari Bumi. Yang akhirnya memang saya pikir nyaman saya bermain teater. Sampai akhirnya memang terus-terusan di kampus saya keluar dari sanggar kampus sebelum ditanya adu kan. Saya 1 tahun di Balia, oke kan. Nah, dan saya mengundurkan diri habis itu. Nah, habis di Bengal Seni Balia saya mengundurkan diri dan saya masuk di Teater Copo. Nah, dan terus sampai gitu. Dan sekarang kalau di sini saya indie boy. Ya, Tapi saya ya. dengar di dunia kesenian Anda dibenci. Ada beberapa orang yang Membenci. Om Sigit begitu. Mungkin karena tidak sepaham dengan mereka kan gitu. Atau mungkin karena kita yang terlalu banyak bermain seperti ini, kita main foto, video, disangkanya kita tidak berkesenian, ya kan begitu. Entahlah kayak gitu ya. Maksudnya saya mau ngobrol juga bilang iri juga. Takutnya akhirnya kalau saya ngobrol iri begitu, saya juga mungkin iri kalau ngomong kayak begitu kan. Jadi ya masing-masing mungkin. Ya intinya tidak sepaham mungkin dengan pemikiran mereka, jadi mungkin ya begitulah. Ya. Om, kembali ke nih dunia kopi. Di Kopi Goblok ini itu maksudnya jual apa ini? Beans lokal atau beans dari luar? Beans lokal juga ada, beans luar belum ada. Oh, belum ada. Berarti fokus ke lokal dulu Ke lokal dulu sementara. Oh. Pesan untuk
penikmat kopi dengan penyeduh kopi. Ya. Buat penikmat kopi, nikmati saja kopi, kayak begitu. Terserah mau minum kopi apapun itu, entah itu kopi hitam yang kayak kopi saset, terserah. Yang penting kopi kan, masih kopi juga. Walaupun di saset, disobek, dia apa kan kopi juga. Kan sama kopi. Nah, jadi memang biarkan saja dia. Nah, buat penyeduh kopi, seduhlah sesuai dengan resepmu di kedai yang engkau menyeduh. Pertama, kedua, ke tempat orangnya tidak usah komen, orang susah cari resep kayak begitu. Kalau tidak sesuai selera ya bikin sendiri di rumah. Tidak usah ke kedainya orang kalau tidak suka. Nah, ini kan ada konten tentang Kopi Goblok. Hmm. Terus maksudnya ke depannya ini fokus ke konten apa, terus itu saja. Jadi sebenarnya begini, Kopi Goblok itu untuk konten itu sebenarnya saya jadikan untuk wadah berkarya kita semua, siapapun yang mau ikutan sebenarnya. Jadi saya mulai dengan kedai-kedai dengan program yang semua ini adalah ini sudah jadi ya kan begini karena sendiri. Itu kedepannya mungkin bisa ke teman-teman untuk perform, kita ambil untuk performing art di situ. Terserah, dan dia bisa membahas tentang keseniannya dia, silakan kayak begitu. Hubungi saja, ngobrol kita kapan-kapan bisa ada waktu ya, ayo kita bikin itu. Teman-teman mau perform, kita wadahi di Kopi Goblok kayak begitu. Jadi nanti setelah kalian perform, ceritakan tentang perform art kalian. Konsepnya. Iya, kayak begitu. Dan beri pemahaman kepada teman-teman yang menonton apa yang kalian bikin sebenarnya. Yang paling penting, sebagus atau sejelek apapun itu bikin dulu pertama. Kedua, ya kita berkarya ikhlas bro. Oke? Oke. Oke. Prank.